atau telepon 88166363. Rekan data, seiring dengan perkembangan zaman, literasi keuangan menjadi salah satu jenis kecakapan yang tidak hanya dibutuhkan oleh orang dewasa, namun juga perlu diajarkan kepada anak-anak semenjak usia dini. Lalu bagaimanakah kita sebagai orang tua memberikan pemahaman kepada anak tentang literasi keuangan? Kita masuk dalam program Bincang Keuangan bersama dengan Ibu Osrinita Usman. Beliau adalah praktisi keuangan dengan tema menumbuhkan kecakapan literasi keuangan anak sejak usia dini. Kita sudah tersambung melalui aplikasi Zoom dengan Ibu Osrinita. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ardi. Kabar sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah. Sejak Lebaran juga ini kita kembali segar juga ini, Bu. Bu Rini juga ini. Ya, Masya Allah ya. Bu Rini, ini kan masih berkaitan dengan suasana Lebaran. Ini juga tema kita relate juga ini dengan anak-anak yang memang mengelola keuangan, karena memang setiap Lebaran ini suka mendapatkan THR. Bagaimana kita sebenarnya sebagai orang tua memberikan pengenalan terhadap pengetahuan literasi keuangan sejak dini agar anak-anak juga bisa terbiasa mengelola keuangan dengan baik dan benar di masa mendatang. Silakan, Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama-tama, kita sebagai orang tua itu harus punya mindset atau pemahaman bahwa literasi keuangan atau pemahaman keuangan itu untuk anak-anak tuh sudah perlu. Jadi jangan bilang, anaknya masih kecil, belum ngerti uang, atau nggak usah lah ngerti uang dulu gitu kan, seperti biasa gitu. Nah, jadi literasi keuangan ini atau kecakapan atau pengetahuan tentang keuangan itu adalah sebenarnya salah satu esensial life skill. Jadi salah satu kecakapan ya yang dibutuhkan dan sangat penting untuk kehidupan. Nah, jadi orang tua nomor satu harus sadar dulu, karena kalau orang tuanya nggak sadar atau aware, pasti nggak akan bisa gitu loh untuk mengajarkan anak. Dan atau jangan berpikir, lah kita aja yang orang tuanya aja masih nggak benar urusan keuangannya, malah mau ngajarin anak. Jangan seperti itu. Justru karena kita saat ini mungkin belum terlalu paham, kita cari tahu, paham, dan bisa bersama-sama dengan anak ya. Jadi yang pertama itu orang tuanya yang dibenerin dulu nih Mas Ardi ya. Tadi harus aware, terus harus perlu dan mengenalkan konsep keuangan anak ya. Jadi konsep keuangan anak ini sangat-sangat penting karena nanti saya akan coba mengambil juga ada dalilnya ya, ada firmannya dari Allah juga ya, dari sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi sejatinya kecakapan keuangan anak ini ya, yang simple itu bisa dikenalkan sejak anak tuh usia dini. Usia berapa ya usia dini itu ya? Ya kurang lebih kalau kita melihat orang-orang ya, mungkin ada yang mulai sekitar 3 tahun. Atau ya mungkin 4 tahun gitu ya, sekitar mulai balita. Tentunya bukan langsung diajarkan secara complicated ya, secara rumit, tapi secara simple dan sangat sederhana. Contohnya misalnya di mall, orang tua itu mulai mengajarkan anak kalau misalnya anak-anak itu lewat nih kayak kemarin nih ya Mas, lagi Lebaran kan banyak ke mall gitu ya. Kita harus menahan diri sebagai orang tua dan juga memberikan pengertian kepada anak-anak untuk menahan diri untuk beli mainan misalnya. Bukan mentang-mentang dapat THR terus ada uang, yuk kita belanja yuk, jangan seperti itu. Jadi ada istilah mangkisi mangkidu. Mangkidu artinya mangki itu kan ini ya lucu ya, apa yang diperbuat sama orang tuanya atau dengan tetangganya sekitarnya dia ikut. Makanya suka ada gambar mangkisi mangkidu tuh kalau apa ya, kalau orang tuanya tutup mata dia ikutan, kalau tutup mulut lompat-lompat ikutan. Jadi anak itu di usia dini tadi sejak 3 tahun itu akan menduplikasi baik perkataan maupun perbuatan dari lingkungan sekitar. Dalam hal ini yang paling utama adalah orang tua. Habis itu berikutnya adalah kakak-kakak atau saudaranya, dan yang berikutnya adalah teman bermain atau tetangga. Nah, jadi kita hati-hati sebagai orang tua harus memberikan panutan dalam perbuatan maupun perkataan yang betul gitu loh. Nah, intinya itu tadi. Jadi kalau mindsetnya sudah dibenarkan, lalu yang kedua kita sebagai orang tua mulai memberikan contoh, tauladan gitu loh, ya. Nah,
Sampai sini kita simpen dulu ya, Mas Ardi ya. Nah, Ya. lalu kita lihat definisi literasi keuangan itu apa sih maksudnya? Kok kayaknya keren banget ya gitu ya. Literasi ya, kemampuan seseorang untuk menata dan mengelola sumber daya yang dimiliki, dalam hal ini uang ya, agar terhindar dari pola hidup atau keputusan hidup yang salah. Terlalu boros juga salah, terlalu pelit, kikir juga salah gitu ya maksudnya. Yang akan berpengaruh kepada kehidupannya di masa depan. Jadi kita sebagai orang tua harus berpikir literasi keuangan ini bukan buat anaknya aja loh, buat masa depannya gitu loh. Dan kalau masa depan berarti untuk anaknya dia juga, berarti keturunan kita. Jadi berpikirnya panjang gitu loh, ya. Nah, apa maksudnya literasi keuangan? Saya bagi dalam 3 kelompok besar aja. Satu, pengelolaan income, ya. Income kalau anak-anak kan biasanya dapatnya di uang jajan gitu ya, atau THR, ditabung atau diinvestasikan. Lalu yang kedua, pengelolaan atau pola belanja yang bijak. Yang ketiga, pemanfaatan bagi orang lain. Maksudnya apa nih? Kita belajar berbagi. Jadi anak sejak usia dini juga dikenalkan konsep untuk berbagi gitu loh, ya. Nggak usah jauh-jauh berbaginya, mungkin dengan saudaranya sendiri gitu atau dengan orang tuanya. Seperti itu. Nah, apa sih manfaatnya kalau anak itu mengetahui literasi keuangan? Yang pertama secara umum adalah anak-anak ini akan sadar dan paham tentang bagaimana cara mengelola keuangan secara bijak dan sesuai kebutuhan. Nah, kalau bicara kebutuhan, kita ingat yang dulu-dulu ya Mas Ardi, Ya. ada namanya needs campur wants, ya kan? Nah, needs itu adalah yang perlu dan sampai harus mengganggu kehidupan. Kalau wants itu hanya sekedar untuk kesenangan. Jadi yang nggak perlu-perlu amat ya nggak usah dibeli, seperti itu. Nah, konsep ini penting sejak dini. Nah, yang pertama, jadi anak itu akibatnya membantu anak untuk bijak dan cerdas dalam memahami cara mengelola uang. Yang kedua, membantu anak untuk mengamankan masa depannya. Lalu yang ketiga, memahami mana needs, mana wants. Jadi mulai tahu mana yang produktif, mana yang nanti cuma buat foya-foya aja atau hambur-hambur. Yang keempat adalah belajar kontrol diri, Mas Ardi. Seperti itu. Saya lanjut ya? Atau gimana? Oke. Nah, tentunya setelah kita tahu definisinya, kita tahu manfaatnya, kita harus belajar caranya bagaimana ya how to-nya kan. Nah, yang pertama, how to-nya adalah mengenal konsep keuangannya melalui kegiatan sehari-hari. Misalnya anak diajak belanja nih ke pasar atau ke supermarket. Lalu dilatih ketika mau bayar, kita melatih bilang, ih kita bantuin ya. Lihat nih, bener nggak barangnya satu-satu dimasukin terus dihitung. Jadi melatih ketelitian. Lalu untuk mengolah, yang ini perlu, yang ini nggak perlu. Bisa aja setelah diambil barang, terus kita kembalikan gitu loh. Tiba-tiba ingat. Lalu ini adalah momen emas, ya golden moment, tentang konsep dasar uang. Jadi kalau setiap kali anak diajak, lama-lama dia mulai tahu gitu loh. Oh ini bayar di sini, ini bayar di sini. Ya, jadi tidak hanya sekadar ngambil-ngambil barang taruh di keranjang, lalu terus anaknya giliran mau bayar di kasir, anaknya jalan sendiri gitu loh. Ikuti prosesnya, ya. Nah, yang kedua, kalau di rumah lagi bermain, perbanyak kosakata tentang keuangan. Saya dulu lagi kecil suka main pasar-pasaran nih, Mas Ardi, ya, sama temen gitu ya. Dari daun-daun, tak pohon, terus kalau bikin masakan ceritanya ambil genteng tuh dulu ya, diulek ya, batu jadi tanah liat. Lalu berjualan, misalnya gado-gado, beli satu dapat satu, tapi kalau beli dua dapat harganya lebih murah atau pakai paket. Nah itu belajar kayak gitu tuh kan, ada juga kan mainan-mainan seperti yang sekarang banyak dijual kan, jualan masak-masakan seperti itu ya. Terus kita juga belajar, saya mau belinya yang ini aja gelasnya karena lebih murah daripada yang itu, misalnya cangkir. Itu seperti itu belajar. Jadi nggak usah yang heboh-heboh dulu. Lalu yang ketiga kita role play tadi ya, perbanyak kosakata dan langsung role play, ini jadi satu ya tadi. Main pasar-pasaran, main masak-masakan gitu ya. Lalu yang keempat nih, tadi Mas Ardi bilang kan dapat THR ya. Kalau begitu dapat THR dibagi, sebagian ditabung, sebagian boleh dibelanjain. Tapi boleh nggak sebagian lagi berbagi? Misalnya beli apa dibagi sama tetangga, dibagi sama saudara gitu loh ya. Jadi
nabungnya juga nggak usah yang rumit, yang simple aja, pakai celengan ya. Nah, lalu yang kelima, ini untuk anak-anak yang sudah usia sekolah ya. Beri uang jajan jika ada per pekan. Ya, saya dulu mulai belajar mengelola uang ini pas udah mungkin kelas 4 atau 5 SD ya. Jadi minta dapat uang belanja itu per pekan sehingga kita bisa ngatur. Kalau kita nggak belanja, kita nggak beli, ada uang loh bisa buat ditabung. Jadi bisa beli barang yang kita pengenin seperti itu, ya. Nah, di sini maksudnya apa? Belajar prioritas dan alokasi belanja. Ya, ada banyak nih. Yang keenam, dorong anak untuk dapat uang ekstra. Misalnya kita tantang anak kita, kita lagi libur nih. Kemarin libur Lebaran ya. Yuk bantuin ibu yuk bersihin tempat tidur atau bantuin siram. Nah, dikasih uang ekstra, dikasih upah gitu loh ya atas kerjanya atau bantu menyapu. Nah, bentuknya tuh bisa aja nggak usah besar-besar, yang penting ada reward, ada penghargaan. Nah, itu dia berasa kayak punya uang sendiri loh. Itu coba deh rasanya berbeda. Anak itu akan bangga dan ini uang hasil kerjaku loh gitu loh. Seperti itu. Lalu yang ketujuh, kita contohkan aplikasi Needs atau Want. Misalnya nih, naik kelas nih, sebentar lagi kan mau naik kelas nih, Mas Ardi ya. Wah, dikasih hadiah nanti bisa mau dibeliin sepeda. Kita nggak usah kasih sepeda yang mahal-mahal, beli aja sepeda standar. Nggak perlu sepeda gunung gitu. Nah, itu maksudnya needs atau wants. Yang penting fungsinya. Ya, biarpun kita punya uang, orang tua itu punya uang berlebih, kita jangan berlebihan seperti itu. Ya. Lalu setelah lalu yang ke-8 tadi apresiasi saat uang jajan ada sisa. Jadi dia bilang, "Mah, uang jajanku pekan ini bersisa." Kita harus memuji, nggak mesti dalam bentuk uang, tapi harus ada pujian. Ya, masya Allah, tabarakallah, gitu ya, anak mama pinter, bisa mulai belanja, bisa belanja yang benar gitu ya. Lalu ajarkan anak mulai mencatat. Nah, ini mungkin kalau mulai mencatat di usia-usia nanti ada nih ya, ada stages-nya ya, ada tahap-tahapannya. Mencatat daftar belanja dan juga jangan lupa daftar keinginan. Jadi ketika dia tadi mengelola uang jajannya atau uang ekstranya, bisa diskusi sama kita sebagai orang tua, mana yang sebaiknya dulu ya, seperti itu. Dan yang ke-10 sekali lagi, kenapa saya ulang-ulang nih Mas Ardi, ajarkan anak untuk berbagi sejak dini kepada orang lain sekarang, setelah dia punya uang belanja ekstra. Seperti itu, Mas. Baik. Bu Nur, ini kita jeda sejenak dulu ya, untuk mendengarkan beberapa informasi berikut. Anda rekan Dakta yang juga ingin bertanya mengenai bagaimana sebetulnya kita sebagai orang tua memberikan edukasi dan juga literasi kepada anak agar dapat mengelola keuangan, Anda bisa kirimkan melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 0815 11 107 107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Sebar kurban Nusantara bersama Radio Dakta menyalurkan hewan kurban Anda sampai ke pelosok. Penyaluran antara lain ke wilayah Lampung, Kupang, Bandung, Garut, Purwakarta, Brebes, Tegal, Majalengka, Kuningan. Kami sebagai Ketua MUI Desa Mekarmanik mengucapkan jazakallahu khairan katsiran telah menyalurkan 100 ekor domba ke daerah Mekarmanik. Merasa bahagia, merasa bersyukur, dan mudah-mudahan ada kemanfaatan untuk warga Desa Mekarmanik. Ya, alhamdulillah masyarakat menerima dengan antusias. Apa sebabnya? Sebabnya baru sekarang RW kami yang menyalurkan hewan kurban sebanyak ini. Sebelumnya nggak ada. Sebar kurban Nusantara. Info dan pemesanan hubungi Radio Dakta, Jalan Ki Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi, 021 880 7426 880 7427. WhatsApp 0815 11 107 107. Sebar kurban Nusantara bersama Radio Dakta, mengalirkan pahala sampai pelosok. Air bening, oksigen tinggi, air aktif hanya OWE. Air merupakan bagian penting untuk kehidupan karena sebagian besar tubuh kita terdiri dari air. Tanpa air, manusia akan mengalami dehidrasi.
OW Water hadir mencukupi kebutuhan air bagi kesehatan Anda. Dengan kandungan mineral anorganik rendah, air minum yang mengandung oksigen tinggi, serta air minum yang telah diaktifkan dengan sinar alfa melalui proses molekuler resonant magnetic technology. Inilah yang menjadi keunggulan OW Water dibanding dengan air minum biasa lainnya. Air minum kesehatan OW Water dapat membantu proses penyembuhan antara lain sakit kepala atau migrain, diare, bronkitis, diabetes mellitus, kolesterol, haid tidak lancar, stroke, darah tinggi, dan berbagai penyakit lainnya. Harga OW Water Rp250.000 per dus dengan isi 25 botol. Informasi dan pemesanan hubungi call center 021 8807426 atau 8807427, WA 0815 11 107 107. OW membuat lebih sehat, OW membuatmu bersemangat, OW membuat lebih kuat, OW membuatmu lebih hebat. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio bijak, berinformasi, cerdas, berinteraksi. Rekan Dakta, Anda masih mendengarkan Bincang Keuangan, masih bersama dengan Ibu Osrita Usman. Beliau adalah praktisi keuangan. Kita masih membahas mengenai menumbuhkan kecakapan literasi keuangan anak sejak usia dini. Anda rekan Dakta yang mendengarkan juga bisa menyampaikan pertanyaan. Bisa melalui telepon di 881 6363 atau SMS dan WhatsApp 0815 11 107 107. Tadi Bu Rini juga menyebutkan mengenai bagaimana caranya kita sebagai orang tua ini mengedukasi anak ya berkaitan dengan cara mengelola keuangan bagi anak. Untuk terkait dengan tahapan literasi keuangan anak ini juga ada berbagai macam cara Bu ya, dengan cara yang sederhana dan juga menyenangkan. Dibagi di usianya dari mulai 3 sampai 5 tahun, 6 sampai 8 tahun, dan juga 9 sampai 13 tahun. Silakan Ibu. Ya, oke. Makasih Mas Ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak itu kan berkembang mulai dari sejak lahir, ada istilah yang batita ya, bawah 3 tahun. Jadi kita kalau bawah 3 tahun itu membiarkan anak itu belajar dulu kosakata ya, dia belajar bicara, belajar saraf motoriknya seperti itu ya. Nah, di usia kenapa bisa dimulai di usia 3 sampai 5 tahun? Karena dia kan sudah mulai bisa bicara dan mungkin mulai ada pengenalan huruf-huruf. Jadi mulai belajar membaca karena kalau tidak salah masuk PAUD itu atau TK itu kalau bisa diajar untuk membaca kan ya, Mas Ardi ya? Iya. Kan seperti itu. Nah, jadi ketika kita mengajarnya tuh dengan cara sederhana dan mungkin yang fun, yang menyenangkan. Jadi sambil bermain. Misalnya nih kalau usia 3 sampai 5 kita kan biasanya suka main balok-balok gitu ya atau bermain huruf dan angka ya. Nah, pengenalan mungkin kita mulai masuk dengan identifikasi. Oh, ini uang loh, nanti bisa buat beli ini, beli itu. Anak-anak itu luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Belajar uang pasti cepat ya. Kenapa? Karena memang belajar angka mungkin menjumlah berkurang mungkin lebih susah, tapi kalau bilang dengan uang lebih cepat, Mas Ardi. Itu coba dipraktekkan ya. Jadi dengan lembaran-lembaran uang itu bisa lebih cepat ya. Identifikasi uang dan fungsinya sebagai alat tukar. Jadi pakai obrolan santai seperti ini. Misalnya, ini loh kalau pakai uang koin yang 500 ini, nanti Adek bisa misalnya beli apa gitu ya. Nah, tapi kalau uang 5.000 bisa beli susu nih, gitu loh. Jadi dikasih itu gambar susunya, terus ada uangnya. Jadi seperti itu. Jadi lebih banyak kepada visual ya, visual. Dan itu anak itu tadi duplikasi daya tangkapnya karena dia dari kertas kosong, merekamnya itu luar biasa. Memorinya itu kan masih kosong, ibaratnya kayak komputer tuh di input data tuh cepet banget, Mas Ardi ya. Nah, 3 sampai 5 itu seperti itu. Jadi ketika kita mau mengajarkan bicara hal apapun selain keuangan juga orang tua harus hati-hati. Karena tadi mangkisi mangkidu, kalau yang dia lihat itu salah, nanti akan kerekamnya salah juga seperti itu, ya. Nah, lalu yang kedua adalah usia 6 sampai 8 ya. Saatnya mengenalan tabungan dan kelola uang saku. Tapi tabungannya dalam bentuk celengan di rumah. Kalau di sesi sebelum-sebelumnya
ya, di sesi sebelumnya kan saya suka bilang beli aja celengan, tapi celengannya nggak bisa dibuka gitu loh ya, celengan tanah liat atau kaleng ya. Sekarang kan susah cari yang tanah liat, yang kaleng tapi jangan yang ada kuncinya gitu loh. Jadi dimasukkan. Nanti boleh dibuka kalau lagi ulang tahun ya, atau kalau dibuka nanti pada saat naik kelas ya, seperti itu. Jadi kita janjikan ada jangka waktu. Jadi anak itu belajar untuk menyimpan dan ada jangka waktunya. Bukan hari ini disimpan besok diambil gitu loh. Makanya harus pakai celengan ya. Dan biarkan dia yang memasukkan uangnya sendiri. Karena itu merupakan suatu pengalaman dan experience yang luar biasa gitu loh. Ya. Boleh dicoba untuk Bapak Ibu, silahkan dicoba. Anak itu akan apa ya? Excited itu akan bergairah gitu loh. Apalagi kalau orang tua itu memang misalnya setiap pulang habis belanja kalau ada koin, ini buat anaknya gitu, ini buat adik ya, untuk dimasukin ke koin. Wah, mereka akan dengan antusias itu menunggu gitu loh. Iya. Ya, itu coba ya usia 6 sampai 8. Lalu usia 9 sampai 13, ini anak-anak kalau sekolah mungkin sudah SD kelas 5 6 ya. Kelas 5 4 5 6 ya, bahkan ada yang sudah SMP ya, kalau 13 itu kelas 1. Saat ini usia kemampuan berhitungnya sudah ada dan juga sudah cukup gitu loh, sudah cukup mapan. Jadi bisa diajarkan untuk membandingkan beberapa produk sejenis. Yang paling gampang kan kalau saya sih sebagai ibu-ibu ya, beli susu dengan merek A, B, dan C ya, misalnya ya, dimanapun, di pasar, di supermarket gitu ya. Anak diajar untuk melihat label. Ini ada harganya loh, ada ukurannya, dan buat perbandingan. Misalnya si merek A lebih mahal harganya dari B. Tapi kita lihat, oh ternyata di merek A itu susu murni, susu coklat, atau rasa yang lain, itu juga harganya bisa berbeda seperti itu. Biasanya berbeda. Ya. Kenapa? Karena kan ada kandungan coklatnya, ada macam-macam. Nah, terus kita tantang atau kita tanya anak kita, kamu lebih suka yang mana rasanya? Biasanya anak-anak kan lebih suka yang ada rasa ya, bukan yang tawar gitu kan. Nah, di sini kita bilang belajar needs sama wants. Kalau memang kamu lebih suka susu A, kan biasanya anak saya pun juga gitu, mah kalau merek yang ini rasa coklatnya mungkin lebih enak daripada merek itu, tapi harganya lebih mahal, gimana? Nah, kita ajarkan di sini pengenalan dini needs sama wants. Nggak apa-apa kalau memang kamu itu suka, kita beli yang lebih mahal, gitu loh. Karena ini menyangkut rasa, ya. Ini boleh. Jadi biarpun lebih mahal sedikit, tapi kalau misalnya menyangkut, misalnya gampang kita beli ballpoint gitu ya, atau kita beli buku tulis yang tidak terlalu signifikan perbedaannya, kita bisa ajarkan kan sama-sama buat menulis. Mungkin yang lebih tengah-tengah harganya atau yang lebih murah yang dipilih. Nah seperti itu. Jadi anak mulai diajarkan itu ya perbandingan harga. Lalu kita lanjut ke usia 13 sampai 16 ya Mas Ardi ya. Yeah. Nah, ini udah istilahnya kalau udah mulai 13 itu udah sampai 16 itu udah usia remaja. Karena belakangnya udah pakai teen. Kalau orang bule kan biasanya bilangnya teenager. Teenager itu dimulai dari mana? Dari usia 13. Karena kalau bahasa Inggris teenager kan 13. Ya kan? Nah, sampai usia berapa nanti? Mereka teenager sampai usia 19. Tapi untuk literasi keuangan, kita batasin 13 sampai 16. Artinya di usia-usia sekolah menengah ya, sekolah menengah pertama lah. Ya. Menabung di bank, kita ajarkan. Tentunya ada beberapa bank bisa buka rekening nama anak sendiri kalau udah punya kartu pelajar. Atau pakai istilahnya QQ, nempel ke orang tua. Ya. Nah, kalau saya sih sarankan yang QQ aja, supaya kita bisa kontrol. Ya kan? Dan kalau bisa jangan yang pakai kartu ATM Mas Ardi. Kenapa? Anak jangan diajarkan punya kartu ATM, bahaya buat dirinya sendiri juga. Karena kenapa? Ketika jalan-jalan sendiri ada nanti anak malah ngambil sendiri Bu ya. Satu ngambil sendiri Mas Ardi, tapi yang kedua kadang-kadang dari sisi keamanan untuk si anak. Kalau dia ngambil ATM-nya di tempat umum itu kan kita mengurangi lah ya. Jadi tolong kalau toh ada ATM, mendingan disimpan sama ibunya, gitu loh. Terus yang kedua,
satu lagi nih sekarang gara-gara digital, jangan download istilahnya apa, mobile banking. Mobile banking. Nah, bahaya juga itu. Ya kan? Nah, di usia 13 sampai 16 ini anak-anak ini diberi target. Misalnya ya, nanti kalau pas nanti naik kelas atau tahun ajaran mau beli barang X dan kamu misalnya nilainya bagus, di-challenge, dikasih lah hadiah seperti itu. Boleh. Nggak salah kasih hadiah ya. Rasulullah tuh senang sekali loh kasih hadiah ya. Tapi dalam bentuk yang mendidik hadiahnya, bukan melulu hanya mainan ya. Misalnya yang mendidik apa? Mau misalnya beli tas buat sekolah yang lebih besar atau beli sepatu sekolah seperti itu. Jadi apa ya? Dia juga merasakan manfaat yang dipakai setiap hari. Ini loh akibatnya kalau aku tuh bisa mengelola uang dan juga rajin belajar seperti itu. Ya. Nah, di sini usia remaja ini sebaiknya sudah dimulai tadi tuh memberikan uang jajan itu per pekan, ya. Atau kalau memang sudah mulai biasa per pekan, nanti naik per 2 pekan. Nanti kalau udah pinter lagi per bulan. Kenapa? Mereka diajar untuk kenapa? Nominal lebih besar, resiko itu memang lebih banyak. Tapi jangan dikasih langsung 1 bulan dulu. Jadi per pekan kita lihat 1 pekan, 2 pekan, minimal 3 kali berturut-turut sudah menjadikan kebiasaan. Kita naik jadi 2 pekan, 2 pekan sekali sampai 3 kali, 4 kali sudah oke, naik baru 1 bulan sekali. Seperti itu, Mas Ardi. Kenapa? Kita memang harus sabar juga, karena ini membentuk karakter nantinya. Ya, bukan hanya sekedar perilaku, tapi karakter si anak. Ya. Nah, di usia 13 sampai 16 ini kan usia-usia yang mereka sudah mulai kalau anak-anak remaja sekarang udah seneng nge-mall ya sama teman-temannya ya, pergi sendiri. Jalan-jalan. Nah, iya, itu dia. Makanya tadi kita juga harus waspada, tapi juga jangan terlalu dikekang. Karena anak ini lagi butuh kebebasan, butuh jati diri, seperti itu. Ya. Nah, lalu di tahap yang terakhir, di usia anak, ya adalah usia 17 ke atas. Kalau orang bilang sweet 17 ya. Nah, tapi di sini kita mulai hati-hati. Kenapa? Anak sudah mulai punya KTP, jadi dia udah bisa buka rekening sendiri dan biasanya dia mengerti dan mengupload digital bank, ya. Karena biasanya anak usia ini sekarang udah pada punya HP ya. Handphone itu sekarang merek apapun udah canggih ya, Mas Ardi ya. Udah bisa ada kamera, udah pasti udah bisa download dan segala macam lah, ya. Nah, anak bisa diajar untuk punya uang ekstra dari kerja tambahan di samping uang saku yang tadi, ya. Dan mulai ajarkan sedekah. Sedekahnya dalam arti kata real nih sekarang sedekahnya. Mungkin kepada saudara dulu yang apa? Membutuhkan. Yang terdekat ya, yang membutuhkan. Mungkin bukan dalam bentuk uang, tapi mungkin dalam bentuk makanan. Berbagi dong, kamu kalau lagi pergi jalan-jalan berbagi makanan seperti itu ya. Dan juga mulai diajarkan anak untuk belanja secara bijak. Belanja sesuai keperluan dan dialokasikan untuk berbagi dan menabung. Nah, kenapa di usia 17 ini kita sudah mulai bisa mengajarkan anak kita, dia punya sumber uang yang bisa didapat dan dikelola, ya. Yang pertama uang jajan. Yang kedua uang ekstra kerja part-time dari kegiatan keluarga. Terus yang ketiga biasanya uang ulang tahun. Benar nggak, Mas Ardi? Iya. Ya. THR, karena kalau usia sudah besar, THR biasanya cukup besar dibanding sama anak-anak yang mungkin masih kecil, yang SD gitu ya. Lalu juga ada hadiah naik kelas atau juara kelas, ada juara lomba mungkin di sekolahnya, ya kan? Nah, yang terakhir adalah yang menarik, belajar berjualan di bazar sekolah. Gitu. Jadi diajarkan untuk cari uang. Nah, ketika mencari uang, kita hanya lihat, ini uang kamu ya, Nak. Tapi kita sebagai orang tua cuma bantu melihat. Seperti itu, Mas Ardi. Masih terus ya, kayaknya. Iya, Bu. Ini soalnya yang ini terakhir adalah rangkuman, kesimpulan sekaligus mungkin saya akan ada tambahan mengenai dalil-dalil yang ada supaya lebih mantap gitu loh ya. Benar nggak sih Islam itu mengajarkan, boleh nggak sih anak itu diajarkan keuangan, emang ada gitu loh. Emang diajarin gitu kan. Nah, prinsip utama untuk menumbuhkan kecakapan literasi keuangan anak adalah yang pertama sekali adalah mengembangkan karakter baik pada anak. Jadi anak itu karakternya diarahkan menjadi baik.
Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab, ya kan, terhadap uang yang dia dapat. Lalu yang kedua, kita mengajarkan kesederhanaan atau belanja bijak, ya tadi. Lalu yang ketiga adalah kepedulian kepada sesama. Yuk kita lihat dalilnya. Dalilnya ada nggak sih firman Allah ini tentang 3 hal ini ya, kesederhanaan, belanja bijak, kepedulian. Ternyata ada Mas Ardi, ya. Firman Allahnya yang pertama ini saya coba kutip nih tadi ya, saya cari tambahan. Adalah di surat Al-Isra. Al-Isra ayat 29 ya. Saya bacakan ayatnya. Dan janganlah engkau, bismillahirrahmanirrahim, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya atau sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Jadi maksudnya di sini diajarkan manusia itu nggak boleh terlalu kikir, pelit, ya, tapi juga nggak boleh terlalu boros, gitu loh. Kenapa? Karena jadi tercela. Kalau pelit juga diomongin, terus tapi kalau terlalu boros sampai nggak punya uang, menyesal. Kita kan nggak boleh tangan di bawah meminta-minta, ya, terlalu boros. Lalu yang kedua adalah surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 67, sama ini kurang lebih. Dan orang-orang yang apabila menginfakkan atau membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di satu di antara keduanya secara wajar. Jadi juga nggak boleh kikir, juga nggak boleh berlebihan. Jadi kurang lebih sama. Lalu yang ketiga adalah surat Al-Hasyr, ya, surat ke-59 ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Termasuk ini kan jangka panjangnya di akhirat ya. Nah, bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Plus ada satu hadis, Bukhari, simpanlah sebagian hartamu untuk kebaikan masa depanmu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Jadi memang diajarkan untuk menabung, untuk menyisihkan sebagian, dan juga untuk berbagi. Kan kalau untuk berbagi, sedekah itu kan ayatnya banyak ya, macam-macam. Tapi untuk yang menyisihkan untuk diri sendiri itu juga perlu. Jadi seperti itu. Nah, lalu kesimpulan yang kedua adalah kita mengajarkan anak untuk prioritas. Ya, prioritas dalam hal mengelola keuangan. Jadi prioritasnya ada 3. Yang pertama, berbagi dulu. Jadi sisihkan untuk berbagi supaya ada terus untuk dibagi. Karena kalau ada belakangan habis gitu loh. Ya seperti kita kan disuruh menyisihkan untuk zakat dulu gitu loh, atau untuk sedekah disisihkan, ya. Lalu yang kedua baru menabung. Sisihkan untuk menabung di awal. Kenapa? Karena kalau nggak disisihkan di awal seperti tadi berbagi pasti habis. Yang ketiga baru belanja bijak. Jadi kalau untuk anak-anak 3 ini aja dulu. Belanja bijak pun kita juga ajarkan belajar untuk menentukan needs atau want. Jadi orang tua jangan melarang anak belanja. Oh ini paling nggak boleh nih Mas Ardi. Udahlah jangan, kamu belanja-belanja jangan. Karena mereka akan, kenapa nggak boleh dilarang? Apalagi mereka akan bilang, ini kan uang-uang aku Bu, gitu kan? Karena anak akan punya kesempatan untuk berhitung, untuk membandingkan harga, untuk memilih, dan untuk membuat keputusan sendiri. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah strategi mana barang yang cukup untuk dibeli atau di tempat mana yang termurah, dan mereka bisa menghitung kemampuan belanjanya gitu loh. Karena anak-anak itu jangan salah loh Mas. Mereka lebih canggih dari kita, punya catatan dan mereka bilang iya mah, pasti begitu ya. Contohkan kepada diri sendiri, kepada anak kita. Nanti anak kita biasanya kalau urusan hitung-hitung, terus mencari barang yang lebih murah, mereka cepat sekali kalau pakai handphone, cari di sini, bisa tahu gitu loh Mas Adi. Ya. Dan juga jangan, kita yang penting lihat dari jauh aja lah. Jangan melarang. Anak-anak sekarang canggih-canggih Mas. Kalau beli barang itu tahu belinya di mana yang lebih murah. Gitu loh. Ya. Nah, sampai sini Mas Ardi ada yang perlu ditanyakan nggak? Atau mungkin mau berbagi pengalaman sendiri dulu kan? Waktu lagi kemarin-kemarin. Iya, ini juga ada beberapa pertanyaan sebetulnya dari rekan data Bu yang masuk melalui WhatsApp di 081511107107 berkaitan dengan bagaimana caranya kita sebagai orang tua
mengajarkan literasi keuangan pada anak. Ini ada Pak Irfan di Cikarang bertanya mengenai pemberian uang saku di sekolah anak. Ini juga jadi cara ya untuk kecakapan literasi bagi anak. Idealnya untuk uang saku anak sekolah dasar ini berapa, Bu? Pak Irfan di Cikarang yang bertanya. Pak Irfan ya. Pak Irfan, terima kasih, pertanyaannya bagus banget ya. Nah, saya kembalikan lagi kepada kondisi keuangan pertama, kepada kondisi keuangannya Pak Irfan, dan juga rata-rata harga atau biaya hidup di daerah Cikarang. Karena untuk tempat yang berbeda, misalnya di Jakarta dengan Cikarang, atau mungkin kan kalau di Indonesia yang paling mahal tuh di daerah Balikpapan. Kota Balikpapan dan kota di Riau itu di Dumai ya. Itu adalah biaya hidup itu paling tinggi di Indonesia. Kenapa? Karena memang begitu. Karena ada minyak ya, ada kehidupan mungkin terpengaruh seperti itu. Jadi kalau saya jawab, satu, kemampuan Pak Irfan seperti apa. Yang kedua, kebutuhan anaknya seperti apa dan berapa harga di daerah Cikarang. Contoh misalnya, apakah anaknya usianya SD, SMP, atau SMA, itu pasti berbeda. Yang kedua, apakah anaknya bawa makanan nggak ke sekolah? Karena ketika sudah bawa makanan, jadi uang jajan itu tidak perlu besar. Ya. Tapi kalau anak sudah SMP atau SMA, disuruh bawa makanan ke sekolah, pasti nggak mau itu. Benar nggak Mas Ardi? Iya. Malu. Iya kan, kalau apalagi anak laki ya. Jadi mungkin karena dia pulangnya siang sekali, jadi ada satu waktu istirahat untuk makan. Berapa harga makanan di sekolah? Itu kira-kira misalnya harga makan di sekolah 10.000 gitu ya. Pakai minum, kasihlah 15.000 gitu loh. Kira-kira seperti itu contohnya. Ya, karena anak saya yang laki juga nggak mungkin dia bawa makanan atau bawa minuman, malu lagi misalnya udah SMA, apalagi udah kuliah. Wah, nggak mau mah gitu loh, pasti seperti itu. Ya, mudah-mudahan terjawab ya Pak Irfan ya. Baik, Bu Rini, ini kan kalau literasi keuangan juga selalu didukung ya oleh pemerintah berkaitan dengan edukasi kepada masyarakat agar mengajarkan literasi keuangan kepada anaknya. Ini bisa nggak sih Bu sebetulnya dijadikan kurikulum Bu di sekolah Bu? Harusnya bisa ya, karena gini. Kalau saya lihat kemarin-kemarin ya, di SMA ya, pelajaran sekolah menengah atas, bahkan di sekolah menengah pertama ya, SMP dan selevelnya, itu kan ada pelajaran ekonomi ya, kalau nggak salah. Istilahnya aku nggak tahu lah nama pelajarannya gitu ya. Nah, itu harusnya di situ dimasukkan gitu loh. Kalau sekarang program pemerintah ada dari perbankan, dari OJK itu, ayo menabung. Nah, seperti itu. Tapi alangkah indahnya memang kalau di sekolah ditambahkan. Atau kalau gurunya yang kreatif, kalau tidak ada ya ditambahkan. Biasanya guru-guru yang mengajarkan tentang ekonomi biasanya pasti akan mengajarkan, ya. Karena kalau lihat dari buku sekolahnya, dari kurikulumnya rasanya sih nggak ada, Mas. Ini kan tentang keuangan keluarga gitu loh. Ya. Jadi memang kita sebagai orang tua juga harus berperan aktif ya, agar mengajarkan literasi keuangan kepada anak ya Bu ya. Iya benar. Dan kalau memang kita merasa kurang, mau nggak mau sebelum ngajarin kan kita jadi belajar. Iya. Seperti itu. Ya. Jadi ini tantangan besar dan menurut aku ini satu langkah yang mulia ya, karena ingat aja Rasulullah selalu berbicara tentang uang. Uang itu hijau dan lezat. Jadi kalau kita bijak mengambilnya, pasti kita akan tahu kapan berhentinya. Gitu. Dan yang kedua, Rasulullah pasti akan bilang, dan selalu mengingatkan kita ya, umatnya Rasul itu harus kaya, jangan tangan di bawah. Jadi kalau kita mau kaya, ya mau bisa berbagi, kita harus tahu caranya gitu loh, seperti itu. Baik, ada juga ini Pak Willy di Tambun ini, menarik juga nih Bu pertanyaannya Bu. Kan anak kalau misalnya minta beli sesuatu juga anak balita ya, suka tantrum, menangis gitu ya. Kita bagaimana sih Bu menyikapi mengajarkan kepada anak balita itu agar setidaknya bisa mengerem lah untuk membeli barang begitu? Oke, kalau saya dulu ya, waktu saya mempraktekkan ini sama anak saya ya, waktu balita ya, balita itu kan memang belum bisa diajarkan. Tapi kalau kita sudah mulai mengajarkan uang, tetap aja kan masih suka merengek. Nah, biasanya kita kalau pergi ke mall gitu ya, atau jalan-jalan,
itu anaknya itu dibawain mainannya dulu sendiri. Jadi ketika dia lewat ada mainan, lah itu yang di tangan kamu belum habis, seperti itu. Itu salah satu contoh loh. Dan itu mujarab. Menurut aku mujarab. Kenapa? Nanti kalau dia sudah bisa diperhitungkan, kalau aku selalu bilangnya sama anak-anak ini LLNB, ya. Kalau pergi ke mall, kita bicaranya. Kalau Senin misalnya kita bicara ada waktu untuk boleh belanja misalnya gitu ya. Jadi bukan setiap kali pergi keluar itu kita boleh belanja. Nah, ada waktu untuk belanja misalnya di akhir pekan. Tapi kita udah harus kasih tahu dulu di rumah. Ini nanti boleh belanja, boleh makan, tapi belum ada boleh untuk beli mainan karena mungkin ayah atau ibu belum ada dananya. Tapi kita juga jangan terus-terusan seperti itu. Mungkin 1 bulan sekali kita harus ada sisihkan yang tadi. Kalau kita bicara alokasi keuangan keluarga, kita harus ada sisihkan buat anak. Jadi selama kita belum ada dana untuk beliin, salah satu obatnya adalah anak itu harus bawa mainan. Tapi ketika sudah bawa, kita sudah janji mau beli mainan tetap dibawa. Tapi kita belinya yang mirip ya. Yang mungkin misalnya kalau koleksi binatang atau masak-masakan, kita cari yang lain yuk. Kan yang ini udah punya. Seperti itu. Ya, kalau balik ya seperti itu. Baik, ini menarik sekali ya, Bu Rini. Bu Rini mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan kepada pendengar Radio Dakta berkaitan dengan cara melakukan edukasi literasi keuangan pada anak? Ya, kalau saya sih Bismillah, karena kita niatnya selalu supaya anak kita nanti di masa depannya juga hidupnya bisa baik, kan pasti harus dimulai dari sekarang, ya kan? Nah, dari sekarang itu adalah caranya adalah dia harus mengenal itu uang. Nanti uangnya dapatnya dari mana dan dibelanjakannya untuk apa. Jadi uang itu adalah sarana untuk kita nanti beramal untuk kehidupan kita di akhirat. Itu yang membuat kita sebagai orang tua harus sadar dan harus mau mengenalkan konsep keuangan ini kepada anak sejak dini. Gitu. Seperti itu. Pesan saya sih seperti itu, Mas Ardi. Baik. Bu Rini tidak terasa Jua yang memisahkan kita ini. Terima kasih Ibu sudah memberikan edukasi, kemudian juga pencerahan bagi saya dan juga orang tua yang lain ini berkaitan dengan literasi keuangan pada anak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi bulan depan, Bu ya. Insya Allah. Ya. Bincang keuangan kembali dengan tema yang berbeda pastinya. Selamat beraktivitas kembali, Bu Rini. Ya, sama-sama Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Ibu, terima kasih ya Bu ya. Iya Mas Ardi, alhamdulillah. Baik. Yuk. Assalamualaikum. Salam Mas.